Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya. Mohon bantu like, subscribe, dan di-share guys. Kali ini kita mengikuti tausiah guys, dalam rangka 7 hari wafatnya ayahanda guys. Ceramah tausiah yang diisi oleh Ustadz Sugianto guys. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Yang pertama yang harus saya hormati terlebih dahulu adalah Sohibul Bait, Sohibul Musibah, keluarga besar almarhum ayahanda Dr. Andes Muhammad Hasan Yusuf Pagaralam. Dan dalam hal ini kanda saya Bapak Dentaria Sarjana Sosial, Bapak Haji Dentaria Sarjana Sosial, Bapak Ahmad Satria Magister Kesehatan. Kemudian para tokoh agama, senior-senior saya. Di sini ada ayahanda kami, Bapak Haji Narif Karim, Kanda Ustadz Ali Alwi Sarjana Hukum. Kemudian di sini ada Ustadz Beni, Ustadz Putra, dan jamaah dari 3 masjid, dari beberapa masjid, Al-Ikhlas, Wana Asri, Husnul Khotimah, insya Allah juga ada dari Miftahul Jannah, kemudian ada dari Dr. Rahman. Dan tidak kalah pentingnya Pak, ada kembaran saya di sini, Ustadz Herwansyah, kembar tingginya. Itu. Sekarang perhatikan Bapak, kalau beliau mencatat pernikahan pakai dasi sekarang. Pakai dasi. Katanya disuruh dari kantor. Apa ganteng kelihatannya? Alhamdulillah. Bapak Ibu yang kami muliakan, tujuan kita hadir di tempat yang mulia ini, di tempat yang mulia ini Pak. Bapak Ibu yang saya muliakan, tempat yang mulia ini adalah rumah duka dari almarhumah ayahanda Dr. Andes Haji Muhammad Hasan Yusuf Pagar Alam, yang merupakan ayahanda tercinta dari keluarga besar Kanda Haji Dentaria Esos. Usianya berapa? 84. Alhamdulillah. Bu, kata Nabi, perhatikan ini. Ini almarhumda ayahanda kita ini 84. Kita ini insya Allah belum tentu ada nih dari ibu-ibu ini yang 84. Ya kan? Kalaupun ada insya Allah nanti nggak banyak. Kata Nabi ada 88. 88. Alhamdulillah Ibunda. Kata Nabi kita gini, Akmaru ummati ma baina sittina ila sab'in. Rata-rata usia umatku itu hanya berkisar antara 60 sampai dengan 70 tahun saja. Rata-rata, kebanyakan. Jadi orang yang hidup sekarang ini, baik orang yang beriman maupun yang tidak beriman, itu pada umumnya itu adalah generasi umat Nabi Muhammad SAW. Kata Nabi, a'maru ummati ma baina sittina ila sab'in. Rata-rata usia umatku itu berkisarnya itu hanya 60 sampai dengan 70 tahun saja. Wa aqalluhum mayyazuju dzalika. Ayahanda Narif Karim berapa? 80. Alhamdulillah. Kata Nabi, wa aqalluhum mayyazuju dzalika. Hanya sedikit yang melampaui usia itu. Ya sedikit yang melampaui. Ayahanda Narif Karim, ibunda kita di sana melebihi 70. Jadi Bapak Ibu yang saya muliakan, kita harus berasumsi. Kita harus berasumsi bahwa usia kita itu hanya paling 70 tahun saja. Hati-hati itu yang sudah 69 hari ini. Ada yang 69 Ibu usianya sekarang. Ada. Hati-hati ya Bu. Kalau udah 69, kata Nabi 60 sampai 70 tahun saja. Jadi ayahanda kita ini almarhumah ini alhamdulillah diberi kesempatan oleh Allah melampaui usia itu.
diberi kesempatan oleh Allah untuk beramal lebih banyak lagi daripada kita. Nih, sambil dengar begini, tetap aja Pak Haji Muhammad, tetap sambil dengar ceramah seperti ini, apa yang disuguhkan oleh tuan rumah kita cicipi kita. Kalau ibaratnya Pak Ali, Pak Ustadz Ali, kata istilah wong Arab Palembang itu, lantakda. Iya, wong Arab di Palembang aib itu, ada istilah itu, lantakda bila tak malu. Iya, maka oleh karena itu silakan Pak, santai aja mendengar seperti ini jangan serius-serius. Lanta aja, lanta ada bila tak malu. Iya, iya, monggo silakan. Yang ahli hisab silakan, yang ahli hisab. Dewan Suro, Pak Bir, Dewan Suro. Dari urusan merokok ini di kalangan umat Islam itu sesungguhnya ada 3 hukumnya. Di kalangan umat Islam merokok itu ada 3 hukumnya. Yang pertama adalah saudara kita yang mengharamkan. Pokoknya nggak perlu sebut kelompoknya, ada saudara kita yang mengharamkan, punya dalil tersendiri, alasan tersendiri. Kelompok yang kedua memakruhkan. Tidak baik merokok itu artinya kalau memakruhkan. Sedangkan yang ketiga nih kayaknya yang kita di sini nih, yang ketiga ini sunnah, susah nahan maksudnya, susah nahan. Yang ketiga, oleh karena itu ya sudah, daripada nanti enggak ini. Bahkan kata orang, ada seseorang yang disuruh anaknya berhenti merokok. Apa jawabnya? Kamu mau ayah sakit karena nggak merokok, katanya. Ya sudah, kalau memang dalilnya seperti itu, dalil akli namanya itu, dalil akal. Bapak Ibu yang saya muliakan, Ibu, Bu, apa tujuan kita hadir di sini? Apa tujuan kita hadir di tempat yang mulia ini? Kata Nabi, perhatikan ini, perhatikan Bu, ibu-ibu yang sering pengajian ini, ada nggak dari beberapa hal yang saya sampaikan ini pernah disampaikan oleh ustadznya di pengajian? Man azza musoban, kata Nabi. Man azza musoban falahu mithlu ajrihi. Pak, Ibu, kata Nabi, ini terkait kita, ini takziah kita malam ini, hadir menghibur. Saudara kita sedang mendapat musibah, kesedihan maksudnya. Ya, kesedihan berpisah dengan ayahanda tercinta. Man azza musoban, barang siapa yang menghadiri bertakziah ke tempat orang saudara kita yang dapat musibah, falahu mithlu ajrihi, maka dia akan mendapatkan pahala sebesar pahala yang didapatkan oleh ahli musibah itu. Bahwa keluarga besar ini mendapatkan pahala asbab musibah yang didapatkannya. Karena ada orang yang mendapatkan musibah itu tidak mendapatkan pahala, bahkan dosa. Nabi mengajarkan kalau kita mendapatkan musibah apa saja secara umum, mobil khusus musibah kematian ini, ucapannya adalah kalimat tarji sebagaimana yang saya sebutkan di awal tadi. Kalimat tarji itu kalimat pengembalian kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mobil khusus musibah kematian, Pak. Sesungguhnya kalimat ini tidak hanya digunakan untuk musibah kematian saja, apapun. Sakit juga nggak apa-apa itu. Jangan, kita harus terbiasa mendengar kalimat itu dengan ucapan tarjih itu. Segala sesuatu itu dari Allah, ketetapan itu. Maka kita kembalikan kepada Allah, berserah pasrah kepada Allah. Ini ketetapan Allah. Nah, itu satu yang menyebabkan kita mendapatkan pahala, mengucapkan kalimat itu dengan penghayatan yang sungguh-sungguh diimplementasikan ke dalam sikap kita ketika kita dapat musibah itu. Kita benar-benar karena Allah, pasrah karena Allah, meningkat keimanan kita asbab musibah yang Allah tetapkan untuk kita. Kemudian kata Nabi, ditambahkan lagi Nabi, apabila kita dapat musibah kematian, Nabi mengajarkan doa. Ada data. Kata Nabi, kalau kita mendapatkan musibah kematian,
baca Allahumma ajirni fi musibati. Ya Allah, berilah pahala atas musibah yang menimpaku. Kalau mau dibuat kalimat itu jamak, Allahumma ajirna fi musibatana. Ya Allah, berilah pahala atas musibah yang menimpa kami. Wahluf li khairan minha, atau wahluf lana khairan minha, dan berilah ganti yang lebih baik darinya. Maksudnya ganti itu musibah yang menyebabkan kita menjadi apa? Sedih itu. Ya, kira-kira begitulah. Allah ganti dengan sukacita, riang gembira diberi apa kemudian hari. Karena begini, kematian ini sunatullah, pasti terjadi kepada siapa saja. Saya yang bicara di sini, Bapak, Ibu, saya yang bicara di sini belum tentu malam ini bisa sampai ke rumah. Saya belum tentu bisa sampai ke rumah. Jangan sampai ke rumah, sampai ke sendal saya saja di situ belum tentu pada malam hari ini. Karena kematian itu pasti datangnya dan Allah rahasiakan, tidak ada seorang pun. Malaikat Israel sendiri yang bertugas menyebut nyawa itu nggak tahu kapan si fulan itu akan dipanggil. Ada satu kisah, Pak. Ibu, ada satu kisah. Ini berulang-ulang sudah saya sampaikan. Satu ketika malaikat Israel itu di dalam kitab Asyanat karangan Syekh Muhammad bin Muhammad Al-Hizaz Furi. Jadi beliau itu mengisahkan dalam kitabnya bahwa suatu ketika malaikat pencabut nyawa, malaikat maut itu, Pak, malaikat Israel namanya, itu bertamu ke rumahnya Nabi Allah Sulaiman alaihi salam. Ketika malaikat Israel itu datang di rumah Nabi Sulaiman itu sedang berada beberapa orang tamunya Nabi Sulaiman. Ibu, perhatikan ini kisah ini. Kita nggak tahu kita mau mati di mana nanti. Apakah ada malam ini kita yang mau mati di sini? Bisa jadi terjadi. Suatu ketika malaikat Israel itu bertamu ke rumahnya Nabi Sulaiman alaihissalam, dan ketika datang ke rumah Nabi Sulaiman alaihissalam, di rumah Nabi Sulaiman alaihissalam itu sedang berada beberapa tamu. Dan apa yang terjadi? Pandangan malaikat Israel itu tertuju pada salah seorang tamu dari Nabi Sulaiman dengan pandangan yang tajam dan mengerikan, menakutkan. Sehingga orang itu merasa takut ketika itu. Maka ketika malaikat Israel itu pulang, pamitan dengan Nabi Sulaiman, sang tamu tidak tahan bertanya kepada Nabi Sulaiman, "Ya Nabi Allah Sulaiman, sesungguhnya siapa tadi yang datang tadi?" Kata Nabi Sulaiman, "Ketahuilah bahwa yang hadir tadi itu adalah Israel, malaikat pencabut nyawa." Kenapa sesungguhnya, kata Nabi Sulaiman? "Ketahuilah wahai Nabi, sejak datang pertama dia sampai dengan pulang, pandangannya tidak berpaling dari kepadaku dengan pandangan yang tajam dan menakutkan. Jangan-jangan dia akan mencabut nyawaku." Kata tamu ini, "Ya Nabi Sulaiman, aku mohon kepadamu, dengan segala kelebihan yang Allah berikan kepadamu, maka perintahkanlah angin untuk membawaku ke negeri yang jauh sana, agar malaikat maut itu tidak bisa menemukanku dan mencabut nyawaku," katanya. Apa yang terjadi? Kata Nabi Sulaiman, "Mana mungkin? Kalau Allah sudah meletakkan kematian seseorang, tidak ada yang bisa menghindar." Karena si tamu ini nggak berhenti memohon, Pak. Akhirnya apa? Dipenuhilah permintaannya. Nabi Sulaiman itu kan diberi kelebihan oleh Allah, bisa berbicara dengan makhluk lain, bisa memerintahkan angin dan seterusnya. Akhirnya diperintahkanlah angin itu untuk bertiup membawa seorang tamu ini ke suatu negeri yang paling jauh dari tempatnya Nabi Sulaiman. Namanya negeri daerah Hindia, kalau saya nggak salah itu. Kemudian begitu sampai di sana, dibawa oleh angin. Apa yang terjadi, Pak Haji? Begitu orang itu dibawa angin sampai di sana, tahu-tahu malaikat Israel itu sudah ada di situ.
Malaikat Israel itu sudah terlebih dahulu berada di negeri Hindia itu, yang letaknya paling jauh dari tempatnya Nabi Sulaiman alaihissalam. Setelah itu dia laksanakan tugasnya, dicabut nyawa orang itu, kemudian malaikat Israel itu kembali lagi ke tempat Nabi Sulaiman. Apa yang terjadi? Kata Nabi Sulaiman, wahai Israel, aku mau bertanya, apa sesungguhnya yang terjadi? Ketika engkau datang tadi, pandanganmu tertuju pada salah seorang tamuku dengan pandangan yang menakutkan, pandangan yang tajam, sampai anak orang itu ketakutan. Wahai Nabi Allah, kata Israel, ketahuilah, sesungguhnya aku ini diperintahkan oleh Allah untuk mencabut nyawa si Fulan itu di negeri Hindia sana. Tapi tadi aku heran, kok orang itu ada di sini, katanya. Untung saja ada angin yang membawanya ke sana, katanya. Apa hikmah dari cerita ini? Kalau kematian itu sudah akan datang pada kita, semoga walaupun kita berlindung di benteng yang tinggi dan kokoh, maka tetap kematian itu akan mendapati kita. Maka hati-hati Bapak Ibu sekalian, kita ini insya Allah kayaknya yang hadir di sini sudah dari atas 50 semua, Pak. 20, insya Allah. Tapi ada juga loh yang di bawah. Intinya apa? Persiapkan kematian kita. Ayahanda ini Allah beri kesempatan untuk banyak beramal sehingga Allah tetapkan kematiannya di usia 84. Insya Allah beliau itu lebih banyak amalnya daripada dosanya. Jannatu adni yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa dzurriyyatihim wa azwajihim. Kata Allah di dalam surat surat Ar-Ra'd ayat 23, sesungguhnya surga Aden, surga yang paling baik itu, seseorang yang beriman itu masuk ke dalamnya bersama orang-orang soleh dari kalangan bapaknya, istrinya, dan anak cucunya. Berarti ada kesempatan kita ini, orang yang beriman ini akan berkumpul kelak di surganya Allah bersama orang tua kita, bersama suami dan istri kita, serta anak cucu kita. Kata Allah itu ada kemungkinan itu apabila seseorang yang beriman itu anak keturunannya mengikuti mereka dengan keimanan yang sama. Maka akan aku kumpulkan di satu surga yang sama tingkatannya, kata Allah. Oleh karena itu, Kanda Deta, mudah-mudahan apa yang selama ini dilakukan oleh almarhum kita teladani, kita amalkan, ya, kita amalkan sehingga semoga kita ini adalah sekelompok anak-anak keturunannya yang tingkat keimanannya sama dengan beliau, sehingga ada peluang kelak kita berkumpul dengan beliau di surganya Allah nanti. Bapak Ibu yang saya muliakan, sekali lagi kematian ini adalah sunatullah, ketetapan Allah. Allah itu menjadikan manusia itu ketika 120 hari janin di kandungan, Pak. 120 hari janin di kandungan itu ditiupkan ruh oleh Allah, usia 4 bulan. Maka sejak itulah disebut manusia. Tadi saya diminta oleh seorang jamaah untuk mendoakan kandungan anak menantunya di dalam kandungannya itu usia 4 bulan. Saya bilang ini yang benar. Ini sekarang ini ada kita yang ambil 7 bulan, ada yang 4 bulan. Silahkan, nggak apa-apa. Cuma yang 4 bulan ini lebih mendekati kepada kebenaran. Karena di dalam dalilnya itu dikatakan janin itu ditiupkan ruh oleh Allah ketika usianya 40 kali 3. 40 darah, 40 itu adalah merupakan cairan, 40 darah, 40 daging, 120. Maka ketika usia 120 sempurna,
usia 4 bulan ditiupkan ruh oleh Allah, maka ketika itulah Allah menetapkan dia sebagai manusia dengan beberapa ketetapan kematiannya, jodohnya, rizkinya, balaknya, kematiannya, dan seterusnya. Oleh karena itu kami memastikan di sini Kanda Data bahwa musibah yang menimpa keluarga ini menjadi asbab pahala yang Allah berikan kepada keluarga ini. Kami hadir di sini adalah dalam rangka memastikan itu, Pak. Agar kami mendapatkan falahu ajru mislihi. Agar kami juga dapat pahala sebesar pahala yang didapatkan oleh keluarga besar di sini. Amin. Ikhlas kata. Lillahi ta'ala, ketetapan Allah. Ya. Enggak selamanya kita akan berkumpul dengan orang tua kita. Enggak selamanya kita akan berkumpul dengan istri kita. Enggak selamanya kita akan berkumpul dengan anak cucu kita. Satu saat Allah menetapkan perpisahan itu. Perpisahan di dunia maksudnya. Bisa jadi kita duluan, bisa jadi anak cucu kita duluan. Karena usia itu tidak memandang, kematian itu tidak memandang usia. Daftar apa istilahnya? Daftar cabut, bukan daftar urut kan? Gitu. Iya, whitelist. Blacklist itu daftar hitam namanya. Blacklist itu. Daftar tunggu itu whitelist, iya kan? Ya dicoret. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, kita pastikan, kita doakan keluarga ini dapat memberikan menjadi asbab Allah mencurahkan pahala kepada keluarga ini, dan oleh karena itu maka pahala itu juga akan kita dapat sebagaimana yang keluarga ini dapatkan. Itu satu. Kemudian selanjutnya, bagaimana sikap kita kepada orang tua yang sudah meninggal? Pak Haji, kita ini, kewajiban kita ini berbakti kepada orang tua kita itu tidak habis, belum putus. Kendati pun kedua orang tua kita sudah meninggal, belum putus. Yang habis dan putus itu ketika diri kita sendiri yang sudah meninggal. Ya, kewajiban kita untuk berbakti kepada orang tua itu tidak putus. Kendati kedua orang tua kita itu sudah meninggal. Satu ketika Nabi ditanya oleh sahabat, "Ya Rasulullah, hal baqiya min birri abawayya syai'un abarruhuma bihi ba'da mautihima?" Ya Rasulullah, apakah masih ada cara aku berbakti kepada kedua orang tua ketika kedua orang tua kita itu sudah meninggal? Orang tua kita sudah meninggal. Kata sahabat itu, ada nggak mas cara bakti saya ini atau kami kepada kedua orang tua yang sudah meninggal? Nabi jawab, nah ada. As-salatu alaihima. Doakan, terutama doa dalam sholat. Karena yang imam kemarin siapa imam sholatnya? Alhamdulillah. Doa yang paling bagus itu doa dalam sholat. Yang paling bagus, bukan berarti doa di luar sholat tidak bagus, tetapi paling sebagus-bagusnya doa itu di dalam sholat jenazah itu intinya adalah doa. Kenapa dia nggak pakai ruku, tidak pakai sujud? Karena isinya doa semua. Alhamdulillah. Ya itu, doakan. Seluruh anak-anaknya punya kewajiban mendoakan. Ya? Subhanallah, pertanyaan ini sebenarnya nggak perlu ditanya. Anak laki atau perempuan wajib hukumnya mendoakan orang tuanya, ibu dan bapaknya. Islam itu mengurutkannya ibu dulu baru bapak. Ya, wajib hukum, sudah meninggal orang tua. Ayah, doakan terus. Ya. Kemudian yang kedua, caranya kata Nabi, wal istighfaru lahuma. Mohonkan ampun kepada Allah untuk keduanya. Doa dan mohonkan ampun itu kan begini, Bu. Bagaimana bunyi doa kita kepada kedua orang tua? Sudah hafal belum, Bu? Iya, sudah hafal, Bu? Di majelis taklim sudah diajarin belum? Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani.
Ini doa bukan hanya untuk anak cucu kita saja. Doa ini Allah ajarkan bukan hanya untuk anak kecil saja, tapi semua orang yang mempunyai orang tua, mempunyai ayah ibu. Inilah petunjuk doa yang disyariatkan untuk senantiasa kita doakan orang tua kita. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Sekecil apapun kesempatan, utamakan doa itu. Pak Haji, kadang-kadang kita itu kalau datang ke masjid, ini sudah detik-detik mau qomat. Betul. Pernah kita begitu kan? Sudah detik-detik mau qomat. Padahal salah satu waktu yang terbaik untuk kita berdoa itu adalah antara dua adzan. Maksudnya dua adzan itu antara adzan dan qomat, itu waktu yang bagus itu. Oleh karena itu perhatikan ya, antara azan dan qomat itu jangan gunakan untuk ngobrol, Pak. Gunakan untuk berdoa, karena Allah berjanji, ya disampaikan oleh Nabi kita, di antara dua waktu itu adalah salah satu waktu yang Allah ijabah, tidak ditolak doa kita. Kadang-kadang kita hadir di masjid itu tinggal 10-15 detik mau qomat. Sempatkan lebih firli wali-wali warhamhuma kama rabbayani. Sambung silaturahim itu. Kalau selama ini silaturahim itu tersambung, maksudnya dipelihara. Tetapi kalau terputus, sambung. Disambung. Datangi. Sedekah yang paling utama itu adalah diutamakan dulu kepada kerabat. Apa tujuannya? Kalau kita sedekah baik wajib maupun sunnah, sedekah wajib itu kan zakat. Sedekah sunnah itu yang biasa. Siapa yang harus diprioritaskan? Kerabat dulu. Kalau ada kerabat dulu yang tidak mampu bayar biaya sekolah, tidak mampu makan dan seterusnya. Kenapa? Karena dapat dua macam pahala. Yang pertama pahala silaturahim, yang kedua pahala sedekahnya. Jadi silaturahim ini sangat penting dan perintah wajib hukumnya kita laksanakan. Yang ketiga, akrimu shodiqihima, memuliakan sahabat orang tua kita. Kanda denta, yakin saya yang hadir di sini banyak nih yang sebaya dengan orang tua kita itu yang merupakan sahabatnya, muliakan mereka. Baik juga dari pihak ibu kita, muliakan mereka, buat mereka terhormat, buat mereka senang. Bila perlu kita ada materi, mereka memerlukan bantu. Itu semua hukumnya adalah seolah-olah atau sama saja kita berbakti kepada kedua orang tua kita, kendati pun mereka sudah meninggal dunia. Itu saja. Selesai. Saya diinjak jempol sama Pak Ali. Alhamdulillah. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Bermanfaat, Ibu. Bermanfaat mudah-mudahan. Ingat ya, jawab salam itu Subhanallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenangan semasa hidupnya ayahanda, guys. Proses pemakaman ayahanda, guys. Sekian, terima kasih.